semua, selamat datang di Pondasi podcastnya Barudak Sipil. Kali ini kita kedatangan narasumber yang keren nih guys. Kira-kira siapa ya narasumbernya? Ada yang bisa tebak? Mungkin langsung aja kali ya, kita panggil narasumbernya Pak Kahim. Selamat datang Pak Kahim. Ya, terima kasih Silakan sudah mengundang saya. Ya Pak. Gimana nih Pak kabarnya Pak? Oh, alhamdulillah sih untuk sejauh ini saya masih sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Kondisi badan juga segar gitu, pikiran juga tenang. Wes, tenang pikirannya guys. Karena kan kita juga baru beres ujian akhir semester untuk di semester ganjil ini tuh. Seperti itu ya Pak. Mungkin boleh langsung perkenalkan diri aja kali ya Pak. Iya boleh. Perkenalkan, saya Helmi Nugraha Irawan dengan NRP 22 2021 098. Di sini saya sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Sipil ITENAS periode 2024-2025. Seperti itu. Oh, seperti itu ya Pak. Gimana nih Pak perjalanan pendidikan Bapak selama Bapak sampai menjadi Kahim nih Pak? Jadi dulu saya itu bersekolah di SMA Plus Al-Ghifari. Di sana tuh saya bersekolah bukan hanya di bidang ilmu umum, tapi juga ada ilmu plusnya di sini tuh lebih ke ilmu agama kayak gitu. Kemudian saya memilih untuk berkuliah di sini. Pada awalnya memang tidak ada berniat untuk memilih ITENAS sebagai kampus saya, cuman kan ada satu dan lain hal sehingga saya memilih berkuliah di ITENAS seperti itu. Oh, seperti itu. Iya. Kenapa sih Bapak memilih jurusan teknik sipil di ITENAS ini Pak? Kenapa nggak jurusan lain aja ya kan guys? Kenapa harus teknik sipil sih Pak? Memang pada awalnya saya juga berpikiran untuk masuk Fakultas Teknik Mesin Dirgantara karena saya melihat presiden pertama saya, Insinyur Soekarno. Beliau juga lulusan dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara di ITB. Oh, seperti itu. Ya, saya melihat beliau sangat keren gitu. Ya. Dia tuh bisa masuk ke sana, kemudian setelah lulus bekerja dan lain-lain bisa menjadi presiden. Namun setelah dipikir-pikir, rasa-rasanya saya lebih pilih masuk ke teknik sipil. Kenapa? Karena kalau kita masuk teknik sipil nih Cak, Ya. pertama lulusannya tuh gampang dapat kerjanya. Karena apa? Karena Wawasannya luas juga ya Pak. ya selain wawasannya luas, terus prospek kerjanya pun luas. Soalnya pembangunan kita di dunia itu tidak akan pernah berhenti, Cak. Benar. Itu yang menyebabkan saya masuk ke teknik sipil. Seperti itu ya Pak. Mungkin apa sih motivasi Bapak memilih menjadi seorang Kahim di teknik sipil ini Pak? Waduh, berat ya itu motivasinya. Berat guys. Gimana Pak? Pertama memang saya tuh memiliki sedikit keinginan untuk menjadi seorang pemimpin. Namun pada awalnya saya tidak pernah terfikirkan untuk menjadi seorang ketua himpunan tuh. Saya tuh kepikirannya pemimpin itu hanya ketika saya menjalankan sebuah proker pada awalnya. Terus juga saya melihat teman-teman SMP dan SMA saya yang mendekat gitu ya, pada di himpunan itu pada jadi sosok pemimpin, kayak jadi ketua BEM, ketua himpunan dan lain-lain, dan sehingga itu pun menjadi motivasi saya gitu ya. Terinspirasi ya. Itu jadi inspirasi dan juga motivasi bahwa saya pun seminimal-minimalnya bisa gitu seperti mereka seharusnya. Ya. Terus daripada itu saya juga dipercaya oleh angkatan. Itu yang jadi motivasi terbesar saya. Angkatan percaya kepada saya bahwa saya itu memiliki kemampuan dan wawasan bahwa saya bisa menjadi sosok ketua himpunan. Jadi saya memberanikan diri lah pada saat itu. Saya memberanikan diri untuk mencalonkan sehingga melewati beberapa fase, baik itu ya adalah fase-fasenya untuk menjadi seorang ketua himpunan gitu ya. Seperti itu hingga akhirnya terpilih. Kayak gitu. Menjadi seorang Kahim ya guys. Betul. Apa sih visi misi Bapak menjadi Kahim? Untuk visi sendiri, secara garis besar saya itu ingin mengoptimalkan nih fungsi dari himpunan itu sendiri. Karena himpunan itu sebagai wadah. Nah, wadah di sini saya ingin menekankan lebih kepada pendidikan, karena yang saya lihat orang-orang yang sekarang menjalankan organisasi itu kebanyakan
mengesampingkan perkuliahan mereka, sehingga saya pun perlu adanya tujuan untuk perubahan agar baik itu anggota himpunannya maupun elemen-elemen yang lain tuh bisa untuk seperti apa ya maksudnya, untuk mengedepankan pendidikannya lah tanpa mengesampingkan himpunan, seperti itu. Karena kebanyakan di organisasi sekarang ini banyak yang memilih organisasinya daripada himpunannya ya Pak. Betul. Jadi salah satu motivasi Bapak ini untuk mengedepankan lagi pendidikannya seperti itu ya Pak. Tanpa, dengan catatan ya, tanpa mengesampingkan si himpunannya sendiri. Karena himpunan dan pendidikan tuh dua hal yang memang seharusnya berjalan berbarengan, bukan harus memilih salah satunya, seperti itu. Betul Pak. Gimana sih perasaan Bapak setelah menjadi seorang kahim di teknik sipil ini Pak? Aduh, berbicara perasaan ya, pasti tiap orang memiliki perasaan yang berbeda. Benar. Penyikapannya juga pasti beda-beda ya. Untuk saya pribadi gitu. Iya. Sebetulnya campur aduk sih Ca. Sedihnya dapet gitu ketika saya melewati proses sebelum menjadi seorang kahim yang terpilih gitu. Benar. Sedihnya dapat gitu ngeliat teman-teman saya juga. Waduh, bangga juga ya terhadap diri saya sendiri dan juga terhadap orang-orang yang mendukung saya, baik itu teman-teman maupun orang tua. Karena ada satu hal sih yang membuat saya bangga tuh. Pertama, saya bangga karena saya mampu setelah melewati beberapa rintangan, kemudian juga teman-teman saya masih ada hingga saya terpilih itu. Kemudian juga dukungan dari orang tua yang paling utama. Seperti itu ya, saya juga bangga lah sama diri saya sendiri dan juga rekan-rekan yang lain. Kemudian juga ada sih sedikit rasa ketakutan. Karena untuk menjadi seorang pemimpin itu kan berat ya Ceh. Berat. Pertanggungjawabannya pun bukan hanya di LPJ, tapi di akhirat pun menjadi pertanggungjawaban. Karena benar. Anggotanya salah, itu pun ada sangkut pautnya sama pemimpinnya Ceh. Benar. Sehingga saya pun bertanggung jawab penuh Ca atas anggota-anggota saya. Begitu juga dengan badan pengurus saya. Jadi saya bertanggung jawab tuh bukan hanya di dunia nantinya untuk melaporkan pertanggungjawaban, baik itu dalam segi proker yang telah saya jalankan ataupun lain hal, tapi juga pertanggungjawaban saya nanti juga akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti gitu Ca. Oh seperti itu ya Pak. Betul. Boleh dijelaskan nggak sih Pak sedikit proker-proker yang Bapak akan jalani ke depannya? Oh boleh. Untuk proker utama sendiri itu ada beberapa hal. Salah satunya yang terdekat nanti tuh kita bakal ada proker di bulan April Ca. Oh apa tuh Pak prokernya? Prokernya Kalau itu kami kita boleh tahu. bakal ada pelepasan wisudawan dan wisudawati di bulan April. Nantinya di sana tuh bakal ada beberapa rangkaian acara. Pokoknya nanti kalian tunggu aja deh. Tuh. Ini ya guys. Kalau saya spill di sekarang nanti jadi gak asik dong nanti. Iya ya. Nanti ketahuan rangkaiannya kayak gimana, caranya kayak gimana. Guys, Kan kalau kalian penasaran, nanti kan kalian tertarik, kalian bisa datang tuh nanti di bulan April di tanggal 12 2025 gitu. Itu prokernya sendiri. Benar. Kan Pak kita berhimpunan ini bersama-sama. Ada yang himpunan luar juga kayak kan Pak. Betul. Terus gimana sih cara Bapak menciptakan pengalaman atau aksi bersama-sama untuk tujuan yang bersama gitu Pak? Oh, untuk hal tersebut bisa saya jawab. Untuk di lingkup kampus sendiri, saya pun menjalin hubungan bukan hanya dengan himpunan saya sendiri, tapi dengan himpunan yang lain pun saya menjalin hubungan loh Cak. Saya kenal dengan beberapa ketua himpunan yang ada di ITENAS, bahkan dengan pihak lain pun saya terjalin hubungan dekat dengan mereka tuh. Karena kan kita juga tidak bisa hidup sendiri. Benar. Tuh, walaupun kita bersama-sama dalam sebuah himpunan, tapi kan kita berdirinya sendiri kalau gitu jatuhnya. Makanya saya pun menjalankan hubungan yang baik dengan lingkup kampus, pun juga dengan lingkup di bidang teknik sipil. Saya pun menjalankan hubungan juga Ca. Ada yang namanya wadah untuk anak-anak teknik sipil Ca. Namanya itu Forum Komunikasi Teknik Sipil Indonesia atau biasa disebut FKMTSI gitu Ca. Benar. Di sana pun kita ikut terlibat dalam suatu forum yang mana nanti itu bakal ada TWRek juga di akhir bulan Januari ini sampai bulan Februari kayak gitu. Oh seperti itu ya Pak. Selain Bapak menjadi ketua himpunan, apa aja sih Pak kesibukan Bapak? Oh yang pasti saya berkuliah. Sekarang ngomong-ngomong saya semester 7 mau ke semester 8. Semester akhir guys. Betul.
Dan memang dengan kesibukan saya yang saat ini, selain berkuliah, saya pun sepertinya ini belum terjalankan. Cuman kedepannya saya tuh pengen jadi asisten laboratorium, Ca. Oh, seperti itu. Karena kan itu juga bisa jadi mengasah soft skill saya. Benar. Terus juga saya nanti lebih paham mengenai alat-alat yang ada, Ca, untuk ke pekerjaan nanti. Jadi nanti saya sebagai ketua himpunan ya, asisten lab ya, mahasiswa tingkat akhir juga iya, Ca. Kayak gitu. Keren banget ya. Cuman kalau di luar saya juga aktif berorganisasi, Ca. Di Karang Taruna, Ca. Oh, Karang Taruna. Ya, saya juga sebagai salah satu pengurus di Karang Taruna di RW 07 Kecamatan Gadebage Bandung. Kayak gitu, Ca. Iya. Kan kesibukan Bapak ini kan kayaknya banyak banget ya, Pak. Betul, Ca. Boleh bagi tips nggak sih bagi-bagi untuk kita dan orang-orang yang ada nonton di sini nih, gimana cara membagi waktunya gitu, Pak? Untuk tips sendiri sebenarnya dari saya itu gak ada. Soalnya apa? Karena untuk mengatur waktu itu kan balik lagi ke orangnya. Kalau saya pribadi memang yang saya lakukan itu mengurangi waktu tidur, Ca, yang utama. Mengurangi waktu tidur. Harus ada pengorbanan ya, betul, berarti. Serta mengurangi waktu main, Ca. Benar. Kan Bapak udah menjalankan himpunan ini selama 1 bulan ini kan, Pak? Iya. Apa sih kendala Bapak menjalankan selama 1 bulan ini? Untuk kendala sejauh ini memang belum ada kendala sih, Ca. Cuman memang dari saya pun masih beradaptasi untuk menjalankan himpunan. Terus juga kan saya ngejalanin himpunan kan bukan saya seorang diri kan. Saya juga kan ada badan pengurus. Nah, saya pun lagi beradaptasi juga untuk ya pertamanya mengatur orang-orang di internal saya dulu di badan pengurus saya. Kemudian mencoba untuk beradaptasi sebagai seorang pemimpin seutuhnya. Kayak gitu sih, Ca. Kalau misalkan kendala di himpunan itu ya belum ada kalau sampai sejauh ini ya. Semoga juga nggak ada. Ya semoga nggak ada ya, guys. Semoga berjalan dengan lancar aja himpunan kita. Itu sih harapan kita semua. Emang siapa juga sih yang pengen ada kendala ya? Benar-benar menjalankan sebuah organisasi. Walaupun memang pasti ada, tapi mungkin bisa menghindari lah kendala-kendala itu ya, Pak? Mungkin dihindari, kita lakukan langkah preventif kayak gitu sih. Benar. Pak, dengar-dengar kan ini ada isu-isu gitu loh, Pak. Isu apa tuh? Siapa nih, guys? Pak, ada yang tahu nggak isu-isu tentang kepengurusan ini bakal dipegang di tingkat 3 gitu? Gimana sih tanggapan Bapak tentang itu? Untuk tanggapan saya pribadi ya, memang idealnya kepengurusan itu dipegang oleh tingkat 3. Karena apa? Karena mereka pun menjelaskan kepada kami waktu itu selaku delegasi HMS. Mereka tuh menjelaskan bahwa tujuan mereka adanya kepengurusan di tingkat 3 itu biar menciptakan si anak-anak yang ada di tingkat 4 tuh tidak terbebani. Terbebani oleh apa, Loca? Terbebani oleh tugas-tugas yang masih ada di himpunan. Jadi pihak kampus tuh mengharapkan bahwa mahasiswa yang ada di tingkat 4 tuh ya lebih fokus ke tugas akhirnya, ke kerja praktek, seperti itu, Ca. Oh, seperti itu. Memang bagus ya untuk kepengurusan yang ada di tingkat 3. Cuman kan dari kita pun kepengurusan baru berjalan nih, Ca, di kepengurusan periode saat ini yang saya gitu sebagai ketua himpunannya. Saya pun tidak bisa semerta-merta langsung menuruti pihak kampus untuk nantinya langsung ke pihak tingkat 3. Cuman dari saya pun mengusahakan ya, Pak. Mengusahakan, dan juga saya punya strategi tersendiri, Ca. Biar nantinya bisa tuh si himpunan dipegang oleh mahasiswa tingkat 3. Saya pun menyiapkan untuk kedepannya, bukan hanya untuk kepengurusan saya pribadi ya. Saya pun menyiapkan untuk kepengurusan periode berikutnya. Kayak gitu, Ca. Seperti itu ya, Pak. Memang untuk kepengurusan di tingkat 3 tuh tidak bisa dilaksanakan di periode saya. Tapi saya juga berharap untuk kedepannya memang bisa. Mungkin 1 atau 2 tahun yang akan datang. Secepatnya pasti lebih baik. Kayak gitu, Ca. Seperti itu. Apakah ada konsultasi gitu nggak sih, Pak, dari pihak kampus gitu? Oh, ada, Ca. Selalu itu ada rapat koordinasi antar himpunan yang ada di fakultas, juga dengan biro kemahasiswaan dan alumni, kemudian juga dengan pihak dekan yang ada di fakultas. Kemarin pun kita berkonsultasi, Ca, mengenai
mengenai kepengurusan yang ada saat ini. Memang dari saya pun adalah untuk rencana kepengurusan saya nanti beresnya di bulan apa, cuman nggak bisa diumbar-umbar di sini dong. Benar. Gitu, Cak. Cuman emang untuk kepengurusan saya nantinya bakal berpengaruh ke depannya, sehingga nanti periode berikutnya itu bisa sedikit-sedikit mengurangi porsiannya, sehingga nanti bisa balik lagi, Cak, timeline yang ada di himpunan tuh untuk dipegang di tingkat 3. Oh, seperti itu ya, Pak. Semoga nanti kedepannya akan berjalan dengan lancar ya, Pak. Amin. Gimana sih, Pak, persiapan Bapak menjadi seorang pemimpin? Terus apa sih, Pak, kesan-kesan gitu, Pak, menjadi seorang pemimpin? Untuk persiapannya dulu deh. Iya, benar. Untuk persiapannya terlebih dahulu tuh yang pasti kita harus siap secara fisik, kita juga siap secara mental. Benar. Karena kalau fisik kita nggak kuat, kita nggak akan bisa tuh menjadi sosok pemimpin. Karena kan pemimpin kan perlu ada gitu sosoknya di sebuah lingkungannya. Utamanya kan di sini kan di HMS nih, Cak. Ya kalau pemimpinnya nggak ada, nanti kalau misalkan ada apa-apa di HMS, siapa yang bertanggung jawab, Cak? Benar. Kan makanya saya butuh ada saya tuh di HMS, di lingkungan kampusnya, di lingkungan Tamsil. Benar. Dan fisik saya juga harus kuat, Cak. Yang kedua mental saya juga harus kuat, Cak, supaya nantinya jadi seorang pemimpin ya harus kuat. Terutama mental lah nggak sih, Pak? Tuh mental, karena kan harusnya nanti kepikiran, Cak. Benar. Kalau misalkan saya nanti kena mental, kena pikiran sana sini, yang ada himpunannya nggak jalan, pendidikannya nggak jalan. Iya, benar. Kena fisik juga nanti rusak gitu kalau mental yang udah kena duluan. Terus juga yang pasti pemahaman pun memang perlu dikejar. Cuman yang jadi satu hal ya, Cak, kalau misalnya kamu jadi pemimpin, kamu merasa minder karena kurangnya pemahaman, hal tersebut tidak bisa dijadikan sebuah alasan untuk kamu tidak mencalonkan menjadi sosok pemimpin, karena pemahaman itu bisa dikejar, Cak, kapanpun. Tidak ada kata terlambat untuk mengejar pemahaman. Karena dengan kita banyak mengobrol, baik itu dengan abang teteh senior yang ada di Tamsil maupun di dimanapun, kalau kita bertemu, kita ajak ngobrol, baik itu tentang himpunan ataupun yang lain-lain, kita pasti dapat sedikit banyaknya itu ilmu, yang mana hal tersebut bisa menjadi bekal untuk kita, apalagi kedepannya juga ya, Pak, yang mau menjalankan sebagai ketua himpunan. Benar. Banyakin ngobrol, Cak, gitu. Berarti sarannya untuk menjadi seorang pemimpin itu apa ya, Pak? Mungkin Bapak bisa ngasih saran. Yang pasti kan siapin fisik sama mental. Yang kedua banyakin ngobrol, itu aja sih. Banyakin ngobrol ya, guys. Mungkin ini, Pak, ada pertanyaan dari siapa tuh, Cak? Dari siapa ya? Ayo, dari siapa? Mungkin pertanyaan dari sosial media nih, Pak. Boleh. Apa yang Bapak akan lakukan untuk melakukan perubahan yang baru untuk HMS ke depannya? Untuk perubahan, saya pun nggak bisa langsung berfokus ke perubahan. Saya pun tetap harus membudayakan hal-hal baik yang telah tertanam di himpunan saat ini, Cak. Seperti kita juga punya budaya bersalaman, kita juga memakai etika untuk bersalaman itu seperti apa. Hal tersebut tidak mungkin dong diperbarui, karena kan hal tersebut sudah selayaknya dilakukan. Terus untuk perubahannya, saya nanti bakal lebih memfokuskan si anak-anak himpunan itu untuk bisa mengeksplorasi diri, Cak, untuk di bidang keteknisiplinan sendiri, seperti mengikuti lomba, menjadi panitia lomba, seperti itu, Cak. Terus juga kita juga kan sebagai mahasiswa kan perlu menjalankan tridharma perguruan tinggi. Benar. Salah satunya itu kita harus mengabdi pada masyarakat. Nah, saya tuh ingin menjalankan program kerja tersebut dengan inovasi-inovasi yang baru, Cak. Memang hal tersebut sudah dirancang sama saya dan juga internal saya. Cuman untuk rangkaiannya nanti seperti apa atau idenya seperti apa, baik itu konsep maupun yang lain, bakal tahu sendiri lah, kayak gitu, Cak. Mungkin salah satu perubahannya saya lebih pengen meningkatkan nih kualitas anggota yang ada. Kan kalau kuantitas kita udah jelas banyak gitu ya. Benar-benar. Bagus banget ya, Pak. Terus ada satu pertanyaan lagi nih, Pak. Boleh. Goals apa sih yang ingin Bapak kejar di kepengurusan sekarang untuk himpunan? Untuk goal sendiri, saya tuh ingin
mencapai ke titik semua anggota himpunan, baik itu saya sendiri maupun badan pengurus saya serta anggotanya itu memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Memang tanggung jawab itu secara harfiah itu memiliki arti yang luas. Cuman saya pun memiliki spesifik tersendiri untuk tanggung jawab di sini. Untuk saya sendiri untuk mencapai goal tersebut gitu. Ada parameter-parameter yang bisa dikatakan bahwa goals itu tercapai. Seperti apa? Salah satunya kita bisa menjalankan himpunan tanpa mengesampingkan pendidikan. Pun begitu sebaliknya. Itu kan sebagai bentuk kita tanggung jawab kepada diri kita sendiri, juga kepada organisasi. Karena kan secara kita juga udah termasuk anggota himpunan, Ca. Benar. Dari awal kita masuk tuh. Benar. Jadi kita harus bertanggung jawab kepada diri kita sendiri, kepada himpunan itu sendiri. Makanya goal saya tuh ingin meningkatkan rasa tanggung jawab tiap-tiap anggota, Ca. Seperti kan kita juga memiliki aturan-aturan tersendiri ya dalam menjalankan sebuah himpunan. Kita pun memiliki aturan berpakaian salah satunya, Ca. Di hari Senin kita diwajibkan untuk menggunakan kemeja kebanggaan kita ataupun menggunakan kaos angkatan, Ca. Seperti gitu. Itu juga sebagai bentuk tanggung jawab dan juga untuk meningkatkan rasa bangga kita, Ca. Iya. Atas apa nih yang kita emban gitu, yang kita pakai itu apa sih? Kan kita bangga, kita juga tanggung jawab bahwa kita harus memakai sesuai dengan aturan yang ada. Dan memakai kemeja ini pun tidak semerta-merta pakai seperti pakaian biasa, Ca. Ada aturan-aturannya, Ca. Apa itu, Pak, aturannya? Seperti kalau misalnya kita dalam keadaan formal, kita tidak menggulung kemeja seperti ini. Kan sekarang kan kita lagi santai kan, Ca? Iya, lagi santai. Hanya kita gulung kemejanya kayak gitu. Terus juga kita tidak bisa sembarang memakai kemeja seperti pakai flanel, Ca. Kayak kancingnya itu dibuka. Udah kayak gitu. Kita menggunakan pakaian ini dengan selayaknya, dengan sebaik mungkin. Dengan gitu. rapi lah ya, Pak. Betul. Harus rapi, itu mah udah jadi kewajiban nomor satu. Kayak gitu, Ca. Harus rapi. Oke deh, Pak. Semoga jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Bapak tuh bisa memuaskan yang bertanya ya. Mungkin terima kasih pada Bapak Kahim yang telah berbagi ilmunya dan menyempatkan waktunya telah mengobrol kepada kami. Dan ya teman-teman, bagi yang mau datang ke Tamsil boleh aja dan terbuka untuk umum. Yang bagi yang mau silaturahmi juga boleh tidak, Pak? Oh, jelas dong, karena kan silaturahmi itu udah sesuatu hal yang harus kita lakukan. Karena dengan kita bersilaturahmi banyak hal yang bisa kita dapatkan. Benar. Ilmu juga salah satunya yang kita dapatkan dengan bersilaturahmi. Terima kasih kepada Bapak juga, dan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk nonton podcast lainnya ya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.